Mana? Mana? Aduh! Yeay! Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Wait. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Today's song on the Seno, konnichiwa. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Gemana, sudah kinolkan kalau begitu ayo kita lanjut ke pembahasan. Oh no. Okay, relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya dari kelompok 5 ingin menunaikan sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Desti. Nama lengkapnya Ibu Desti Relinda Kurniawati sebagai dosen pengampu kita di mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Nah, di kelompok kita di sini di kelompok 5 itu mendapatkan sebuah tugas dan yang berjudul dengan model pengembangan ekologi administrasi publik. Masuk ke dalam materi tentang model pengembangan ekologi administrasi publik, yaitu konsep model pengembangan ekologi administrasi publik. Nah, di situ ada materi pertama yang menyebutkan tentang memantapkan kembali makna ekologi administrasi publik untuk pengembangan ekologi administrasi. Ekologi administrasi terdiri atas dua terminologi, yaitu ekologi dan administrasi. Kedua terminologi ini dapat ditelusuri dari berbagai sudut dan setiap sudut pandang tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pengalaman, pendidikan, dan cara pandang para ahli yang berbeda pula. Sekalipun demikian, dari tiap-tiap cara pandang yang berbeda itu tampak pula adanya perbedaan persamaan. Dari persamaan tersebut, kriteria yang merupakan karakteristik dari ekologi administrasi mendekati arti yang sebenarnya. Ekologi adalah tata hubungan total dan mutual antara suatu organisme dan lingkungan sekelilingnya. Ilmu ekologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara suatu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya. Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan interrelasi antara organisme dan lingkungan. Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan. Dengan demikian, lingkungan memiliki batas dan isi tertentu. Secara praktis, ruang lingkungan dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor sosial, dan berbagainya. Secara teoritis, batas lingkungan sulit untuk ditentukan. Adapun isi dari satu lingkungan meliputi semua benda, baik hidup maupun mati, serta kondisi-kondisi ada di dalamnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada materi kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama.
Dua metode pengembangan ekologi administrasi publik untuk pengembangan. Sivin memandang bahwa pengembangan ekologi administrasi publik dibangun atas 4 metode, yaitu sebagai berikut. Metode tradisional yang dimodifikasi dipakai dalam studi perbandingan ilmu politik dan pemerintahan yang bercirikan legal, formal, institusional, struktural, dan fungsional. Yang kedua, metode yang berorientasi pada pembangunan, menyatakan pusat perhatian dari studi perbandingan administrasi negara diarahkan pada proses atau usaha pembangunan berbagai negara bangsa, terutama di negara-negara yang telah lama berdiri, merdeka, dan membangun. Yang ketiga, metode sistem umum dengan menggunakan model. Sistem model building yang mengarah pada kesimpulan yang bermakna universal dengan menggunakan alat bantu model yang mengaitkan seluruh aspek non-administrasi atau lingkungan dengan administrasi negara. Yang keempat, metode teori bentuk tengah. Middle Range Theory Formulation mengadakan studi perbandingan dengan menggunakan aspek tertentu yang dipandang paling representatif bagi keseluruhan aktivitas sistem administrasi negara. Dalam hal ini adalah birokrasi. Sebagai alat perbandingan dikaitkan dengan faktor-faktor eksternal dari lingkungan administrasi. Dalam hal ini adalah politik. Sekian dari saya sebagai pemateri 2. Beralih ke YouTube Premium agar Anda leluasa menonton video tanpa iklan. Mari semua rakan dan kawan, boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Mari semua rakan dan kawan, boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. A few moments later. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu materi ketiga tentang penggunaan model dalam ekologi administrasi publik. Model sebagai media dapat membantu memudahkan pemahaman terhadap suatu keadaan atau objek. Model dapat memberikan gambaran suatu keadaan atau objek yang kompleks melalui penyederhanaan, antara lain seperti model deskriptif. Model ini menjelaskan dan meramalkan sebab dan akibat. Model ini bisa berbasis deduktif, berdasarkan serangkaian proposisi yang divalidasi berdasarkan bukti. Bisa mengklaim berbasis induktif, yaitu teori berasal dari studi empiris terhadap fenomena tertentu. Model normatif. Model ini tidak hanya menjelaskan dan meramalkan sebab dan akibat, tetapi juga menentukan kondisi atau tatanan yang harus ada agar tujuan tertentu dapat tercapai. Oleh karena itu, kerangka normatif ini berkaitan dengan hal yang seharusnya ada daripada hal yang ada dalam kenyataannya. Model ideal tipe. Model ini menjelaskan karakteristik dari suatu fenomena sehingga kita dapat mengetahui sesuatu itu merupakan bagian dari kelompok fenomena yang memiliki properti atau kriteria sama. Kerangka tipe ideal yang paling terkenal diajukan oleh Max Weber ketika mengemukakan bahwa kita dapat memahami birokrasi berdasarkan ciri organisasional dan strukturalnya.
Model analogis mempergunakan seperangkat sifat untuk melukiskan beberapa perangkat sifat lainnya yang dimiliki oleh suatu objek atau sistem yang dipelajarinya. Misalnya untuk maksud-maksud tertentu, hubungan seseorang ayah dengan anak-anaknya dapat dianalogikan sebagai hubungan penguasa dan rakyat dalam suatu pemerintahan. Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematika yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara variabel kunci yang dipercaya memberi ciri pada suatu masalah. Salah satu bentuk yang paling sering digunakan adalah persamaan linear sederhana. Model sistem yaitu cara berpikir dengan menempatkan setiap konsep, dimensi, besaran, gejala, faktor, objek, substansi, komponen, peristiwa, dan masalah atau apapun yang dianggap bersangkut paut ditempatkan dan mendapatkan tempat dalam salah satu entitas. Nah, dalam entitas tersebut terdapat ciri-ciri sebagai berikut. 1. Keterintegrasian. 2. Keteraturan. 3. Keutuhan. 4. Keterorganisasian. 5. Keterlekatan komponen satu sama lain. 6. Keterhubungan komponen satu sama lain. 7. Ketergantungan komponen satu sama lain. Dalam model sistem tersebut dikemukakan konsep masukan atau input, proses konversi, keluaran, umpan balik, dan lingkungan. Tiap-tiap konsep memiliki fungsi saling berhubungan dengan berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga tetap tercipta suatu keseimbangan. Sekian dari saya. Oke teman-teman, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu model pengembangan ekologi administrasi publik itu sendiri. Di mana dari sumber yang saya baca ada dua model menurut Everix, yaitu model keseimbangan dan model pendekatan sistem. Yang pertama, model keseimbangan. Model keseimbangan menggambarkan faktor-faktor ekologis yang memengaruhi secara timbal balik suatu sistem administrasi publik, baik di negara agraria maupun di negara-negara industri. Faktor-faktor ekologis yang dimaksud oleh Everix yaitu yang pertama ada dasar-dasar ekonomi, yang kedua ada struktur atau susunan sosial, yang ketiga ada jaringan komunikasi, yang keempat ada pola-pola ideologi, dan yang kelima ada sistem politik. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai subsistem dan secara fungsional saling berhubungan. Setiap subsistem memiliki daya pengatur sendiri, umpan balik, pencipta keseimbangan atau gyroskop apabila ada tekanan dari dalam atau dari luar yang mengancam sistem. Dengan demikian, dalam suatu sistem akan selalu terdapat keseimbangan atau equilibrium. Suatu perubahan dalam setiap subsistem, misalnya ekonomi merupakan tantangan bagi setiap subsistem lainnya, yang menghasilkan respon yang cenderung mengembalikan pada pola semula. Dan akhirnya tercapai keseimbangan lagi. Yang kedua, model pendekatan sistem. Suatu sistem administrasi publik karena pengaruh lingkungan tertentu merupakan sistem administrasi publik tertentu pula. Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan sistem administrasi publik tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memperhitungkan lingkungan dan melihat administrasi publik sebagai proses yang di dalamnya terdapat inputs, proses konversi, outputs, serta feedback. Selain itu, perlu pula diperhatikan wajah administrasi publik sebagai fungsi, sebagai cabang pemerintahan, sebagai manajemen, dan sebagainya. Dalam suatu sistem administrasi publik, lingkungan berfungsi sebagai perangsang para administrator untuk berusaha sekaligus sebagai penerima hasil-hasil kerja mereka. Lingkungan ini memiliki faktor-faktor fisik alamiah dan faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang menimbulkan masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh pembuat kebijakan dan membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, teman-teman, jadi itulah materi dari pembahasan model pengembangan ekologi administrasi publik yang kami bawakan. Semoga dengan adanya video presentasi ini, teman-teman semua dapat memahami apa yang ada di dalam pembahasan materi kali ini. Sekian dari kami, but actually anyway, have a nice day everyone. Shukran. Very much. Thank you. We love you. Thank you. 谢谢大家，谢谢。せーの、ありがとうございました。
Terima kasih. 다음에 또 만나요. 우리 모두 슬퍼 말아요. 다음이 더 기대되는 고잉 세븐틴. Bye bye.